Hari ini kita akan membahas mengenai dendam dari seorang pacar. Ade Sarah adalah seorang perempuan yang sempat memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Hafid. Mereka berdua menjalin kasih, namun pada akhirnya kandas. Dari sinilah awal mula peristiwa itu terjadi. Peristiwa yang menimpa Ade Sarah ini sempat menarik perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Ade Sarah Angelina Suroto lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1995. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan Suroto dan juga Elizabeth Diana. Ade Sarah adalah alumni SMA Negeri 36 Jakarta. Setelah lulus, Ade Sarah melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi, serta dia juga mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat SMA, Ade Sarah bertemu dan berpacaran dengan Hafid. Setelah setahun lebih, Ade Sarah mengakhiri hubungan tersebut. Setelah itu, Ade Sarah berpacaran lagi dengan orang lain, sementara Hafid juga berpacaran dengan Ashifa yang juga merupakan alumni SMA 36 Jakarta. Walaupun sudah berpacaran lagi, Hafid kerap kali menghubungi Ade Sarah untuk mengajak balikan. Ade Sarah tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafid yang kerap kali memakinya dengan kata-kata kasar di Twitter. Kondisi inilah yang memicu kecemburuan Ashifa, pacar baru dari Hafid. Kronologi kejadian: pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sarah berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada 3 Maret pukul 9 malam, Ade Sarah berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jermannya. Saat sedang menunggu kereta di stasiun Gondangdia Menteng, Ashifa menghampiri Ade Sarah dan mengajaknya masuk ke mobil Kia Visto milik Hafid. Ade Sarah sempat mengabari teman lesnya. Di dalam mobil, tiba-tiba Hafid dan Ashifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sarah. Kemudian, keduanya ini menyakiti Ade Sarah, mulai dari dijambak, dihantam, ditekan lehernya, dan yang terakhir disetrum hingga pingsan. Ade Sarah sempat melawan, namun kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Ashifa menyumpal mulut Ade Sarah dengan kertas koran. Potongan kertas koran menyumbat tenggorokannya hingga ia tak bernyawa akibat kehabisan nafas. Selama kejadian itu hingga proses pembuangan jasad, mereka berputar-putar di daerah Gondangdia. Mereka berdua panik. Mereka juga berputar-putar di Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, dan juga kembali ke Rawamangun. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali. Sekitar pukul setengah 1 malam 4 Maret 2014, mobil pertama kali mogok di dekat apartemen Kemayoran. Hafid meminta tolong kepada sopir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya. Tetapi baru 200 meter mobil tersebut mogok lagi. Hafid meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang aki mobilnya. Namun kembali mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafid kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Teman Hafid itu sempat bertanya dan juga melihat Ade Sarah. Hafid menjawab bahwa itu adalah jasad, yang dikira temannya itu adalah sebuah candaan. Pada pukul 5:30 sore hari, mereka menemukan bengkel di daerah Salemba. Jasad Ade Sarah masih berada di jok belakang mobil ditutupi dengan pasmina. Kemudian keduanya kembali berputar-putar mencari lokasi untuk membuang Ade Sarah. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Hafid dan Syifa
membuang jasad Ade Sara di ruas Jor Akses Bintara, KM 49 Bekasi. Ade Sara kemudian ditemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat keesokan harinya. Penyelidikan dan juga investigasi. Ade Sara berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari, dan juga EKTP yang ditemukan di dekat TKP. Berdasarkan hasil otopsi, Ade Sara tak bernyawa karena kehabisan nafas akibat potongan kertas koran yang ada di tenggorokannya. Sejumlah luka lebam juga ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Ade Sara dikebumikan pada 7 Maret 2014. Selama pemberitaan meninggalnya Ade Sara, Hafid dan juga Syifa berpura-pura kaget dan menyampaikan bela sungkawanya melalui media sosial yang kini telah dihapus. Hafid diamankan saat sedang melayat Ade Sara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara Asyifa ditahan saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Dalam sidang perdana kasus ini yang juga menyeret pacar baru Hafid, Asyifa Ramadhani, mengenakan busana serupa dipadu dengan kerudung. Tangis haru keluarga dan rekan-rekan dari Ade Sara pecah menyaksikan jalannya sidang. Sidang perdana itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kedua terdakwa itu tidak didampingi pengacara. Kemudian Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hapsoro menanyakan mengenai ketidakhadiran pengacara dari terdakwa. "Kami sudah ada pengacara," ucap Hafid singkat di meja hijau. Hapsoro kemudian membacakan pasal yang didakwakan kepada Hafid dan Asyifa. Keduanya diancam dengan hukuman primer pasal 340 yang mengatur tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Selain didakwa pasal berlapis, keduanya terancam hukuman mati atau penjara 20 tahun. Sementara itu, saat membacakan dakwaan di ruang sidang, JPU Aji Santoso menyebut Ade Sara itu tidak bernyawa dalam keadaan hamil 2 bulan. Mendengar dakwaan dari JPU Aji, ibu Ade Sara, Elizabeth Diana pun membantah. Dia mengatakan, "Tidak mungkin anak saya mengaku hamil karena hasil otopsi tidak menyebutkan ada janin di rahimnya. Saya juga menemukan ada pembalut di kamar mandi sehari sebelum Ade Sara diculik." Elizabeth Diana pun meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan vonis seadil-adilnya bagi kedua terdakwa, Hafid dan juga Asyifa. Elizabeth meminta kepada kedua terdakwa untuk memberikan keterangan yang benar. "Kenapa kalian berbohong? Tolong kasih keterangan yang benar," kata Elizabeth sambil menahan nangis di depan Hafid dan Syifa. Ayahanda Ade Sara, Suroto, pun menunjukkan potret putri mereka ke hadapan terdakwa. Tak ada satupun kata yang terucap dari kedua pelaku, hanya cucuran air mata dan raut muka penyesalan yang terpancar. Sementara itu, teman-teman Ade Sara dan juga kerabat menyoraki mereka yang digiring polisi kembali ke dalam sel tahanan. Sidang atas kasus ini akhirnya selesai dilaksanakan sekitar pukul 4:30 menit. Motif Hafid menghabisi Ade Sara adalah karena kesal dengan Ade Sara yang tidak mau diajak berkomunikasi setelah mereka putus. Sementara itu, motif si Asyifa takut bila Hafid kembali lagi dengan Ade Sara. Keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Hafid dan Asyifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam sidang pada 9 Desember 2014, keduanya divonis kurungan penjara 20 tahun. Pada 9 Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis penjara seumur hidup.
Itulah cerita mengenai Ade Sarah. Bagaimana menurut kalian? Silakan di komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.